Kisah Para Rasul 15 ya. Ini diberikan judul Sidang di Yerusalem. Ayat keberapa, Betul, Bang? sidang itu konsili. Ayat 20 bentar. Konsili di Yerusalem. 28, 29. Jadi tujuannya itu kenapa? Untuk menguduskan. Ya Kenapa nih. menguduskan? Karena ada hewan-hewan dan benda-benda yang najis. Ya, jadi tujuannya bukan untuk bendanya nanti dijual, nanti sama orang Israel dijual, beli sesuatu yang nggak penting gitu kan. Beli PS5, beli topi lo, beli kursi gaming, enggak. Tapi untuk menguduskan ini nanti tentang pengajaran ikonografi. Terus benda-benda suci di dalam bait Allah. Sampai sekarang mungkin di gereja-gereja apostolik tuh ada. Nah, ini coba bacain ayat 28 sampai 29. Oke, Kisah Para Rasul Para Rasul lagi. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Maaf ya, teman-teman. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percibilan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Nah, tujuannya supaya keselamatan. Makanya semua benda-benda tadi itu perlu disucikan di kemah suci. Waktu itu masih kemah suci ya, karena pindah-pindah. Dan termasuk juga hewan-hewan itu. Gitu. Tujuannya seperti itu. Bukan harta rampasan terus dibagi-bagi. Terus orang Midiannya terus diperbudak terus, digauli, hewannya juga digauli. Enggak. Intinya adalah menghindari dari kenajisan. Gitu Kak Grit. Dan silakan dari teman lintas iman atau dari teman-teman Kristen, mungkin ada yang belum clear gitu. Kalau sudah clear silakan typing ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kalau ada yang belum, bisa request naik. Dan ayat tadi itu aku sedikit tambahin ya, mumpung belum ada yang naik. Ayat tadi itu adalah penjelasan sebenarnya kalau di dalam kekristenan kita nggak boleh makan darah. Ya, karena ini adalah pernyataan dari para rasul langsung. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya, gitu. Jadi buat yang hobi makan RW, pastikan jangan dicekik. Ditoki aja. Iya. Janganlah makan RW, Bang. Bercanda Kak. Bercanda. Bercanda ya teman-temannya. Bercanda ya, teman-teman. Bercanda teman-teman. Clear ya teman-teman di bawah ya. Kalau nggak ada yang request naik untuk poin ini, kita lanjut ya. Oke. Oke, yang ini ya. Tuduhan yang keempat dari Islam, yaitu ini. Yesus miskin, pemalas. Ini dari Riva ya, si muka layu itu ya. Yesus miskin, pemalas, tidak memiliki pekerjaan. Nah, dia ambil dari tafsir Matthew Henry di Sabda.org. Ayatnya di Filipi 2 ayat yang ke-6. Dan dia mengatakan tidak ada dalil bahwa Yesus itu memiliki pekerjaan, gitu. Makanya dia mengatakan Yesus itu miskin, pemalas. Gitu. Astaga, Riva. Oke. Kak Gret boleh bacain Markus? Boleh. Markus berapa, Bang? 6 ayat 3. Markus 6 ayat ketiga ya. Dari ayat 1 deh, 1 aja. Biar kita ayat 1 ya. Oke.
Oke, Markus 6 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bukankah ia ini? Tukang kayu. Siapa tuh yang tukang kayu? Yesus. Yesus, ya. Jadi kalau dibilang dia nggak ada kerjaannya, dia tukang kayu. Bahasa Inggrisnya carpenter. Dari mana? Karena Yusuf juga tukang kayu. Gitu loh. Bukan artinya dia terus bambung, nggak ada kerjaan, terus cuma berharap-harap donasi. Enggak. Yesus bekerja sebagaimana manusia biasa. Kenapa? Karena dia harus menunggu ketetapan Allah, ya dirinya sendiri itu juga adalah Allah, firman Allah, untuk memulai memulai pekerjaannya di usia 30. Sebelum usia 30, apakah dia membuat mujizat? Tidak ada. Kita sebagai orang Kristen tidak mengimani Yesus membuat mujizat sebelum itu, karena mujizat yang pertama kali dilakukan adalah Yesus mengubah air menjadi apa, Kak? Air anggur. Udah hafal. Betul. Iya, betul ya. Bukan air jadi anggur ya. Tapi anggurnya anggur muskat kah, anggur apa? Ini air menjadi air anggur. Kenapa? Karena kan tadi dia punya 3 jabatan. Dia imam, dia raja, dia nabi. Raja Daud, sebagai dia keturunan Raja Daud. Raja Daud jadi raja waktu umur berapa? 30. Dan orang mendapat tugas keimamatan di bait suci harus berumur 30. Itu kenapa Yesus menunggu waktu yang tepat untuk memulai pekerjaannya. Bukan dari kecil dia gabut bikin burung dari tanah liat, terus mengubah temannya jadi babi. Itu cerita-cerita dongeng yang dibikin sama ajaran-ajaran pagan gak jelas demi merusak karya keselamatan. Gitu. Jadi kalau Kristus, di situ dikatakan, Rasul Markus mengatakan, Markus 6 ayat 3, dia tukang kayu. Ya, bagaimana konteksnya pada saat itu ya? Otomatis dalam lingkungan tukang kayu orang Yahudi zaman itu, yang kita nggak bisa gambarkan apakah seperti sekarang ya, bawa sepeda terus ada kayu batok gitu, bangun rumah, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu ya. Saya belum mendalami itu, tapi di sini dinyatakan seperti itu. Dan pada saat Yesus kemudian memulai pekerjaannya, dia dapat uang dari mana, Kak? Kak Gretchen pernah tahu nggak? Dari mana tuh, Bang? Nah, dia punya donatur. Baru dia punya donatur. Lukas 8 ayat 3. Istrinya itu bukan sih, Bang? Siapa tuh? Istri Kuza bendahara Herodes. Iya, istrinya itu kan? Istri bendaharanya ya. Lukas berapa, Bang? 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3. Oke. Ya, Yohana. Oke. Lukas 8 ayat 3. Yohana, istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Iya. Jadi Yesus itu bukan artinya dia kesana kemari ngemis minta duit, enggak. Karena dia memilih 12 muridnya itu udah dalam struktur organisasi yang jelas. Ada leadernya, ya kan? Ada ketua kelas yang sering dibilang teman-teman Petrus, gitu kan? Terus ada bendahara. Siapa bendaharanya? Yang typing bendaharanya Wira saya blokir ya.
Astaga. Mentang-mentang Tolong ya kemarin. yang bilang Pak Bom Bom juga tolong moderator diamankan ya Kalisa di bawah. Jangan ya. Kita lagi bahas Alkitab ini, bukan yang terjadi di TikTok, teman-teman. Tolong ya. Mohon maaf nih, aku kasih peringatan ya. Lanjut, Bang. Iya, bukan Wira ya teman-teman ya. Zakaria, yang typing Zakaria Wira juga bukan. Ya, ada di Yohanes 12 ayat 6, Kak. Minta tolong. Yohanes 12 ayat 6 ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, siapa ia di sini? Yudas Iskariot. Nah, Yudas ayat 4-nya kan. Iya, Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus. Nah, kalau dia pegang uang kas, artinya apa yang dibentuk Kristus ini adalah sebuah organisasi yang jelas. Ya, makanya di dalam kekristenan kita boleh berorganisasi, boleh berpolitik. Jangan bilang orang Kristen tuh nggak boleh berpolitik. Boleh karena Kristus sendiri melakukan kegiatan politik untuk pengajaran yang benar. Makanya dia butuh apa? Dia butuh leadernya. Waktu dia naik ke surga, ya kan dia mengatakan kepada Rasul Petrus, ya kan, Matius 16 ayat 18. Dan dia juga meskipun semua rasul itu sama, tapi ada ketua kelasnya gitu loh, ada bendaharanya. Ntar kok malah nelpon sih? Tunggu, ada yang nelpon lagi. Nah, pada saat Yesus itu ke distract gue gara-gara nelpon. Ntar bro, jangan nelpon bro. Nah, pada saat Yesus kemana-mana mengajar, itu otomatis sudah terstruktur, sudah bentar ya Kak Gret ya. Kayaknya di Pada saat bukan Pak Bom Iya, Bom kan teman. Bang yang nelpon abang kan Bang? bukan kampus. Oh ya, oke. Diminta ke kampus. Putus-putus Bang. Cek. Ini coba teman-teman suaraku jelas nggak teman-teman? Coba atau suaranya Bang Meta nih Cek. yang putus-putus? Jelas nggak? Jelas ya teman-teman ya, udah clear ya. Oke. Oke. Ya. Jadi pada saat Yesus mau mengajarkan kesana kemari, itu bukan seperti Ayu Ting Ting. Kesana kemari mencari rejeki, bukan. Tapi dia sudah punya struktur organisasi yang jelas, dia punya keuangan yang jelas, dia punya bendahara, dan dia itu mengajar itu terstruktur. Jadi jangan mengira bahwa Yesus itu gini, bangun, terus kita kemana? Oh kayaknya sana seru yuk kesana ngomong kayak orang lagi bagi-bagi brosur gitu. Jangan berpikir Yesus itu seperti itu gitu. Seolah-olah tuh apa yang dilakukan itu kayak tebak-tebak buah manggis, lempar kena, nggak syukur-syukur kena, atau nggak kena gitu, nggak. Jadi semua itu terstruktur gitu. Jangan kita kira Yesus itu kayak freelance, ya nggak. Ada job dipanggil, nggak ada job ya udah gitu kan. Nggak seperti itu ya. Karena dia adalah manusia paling sempurna di muka bumi. Dia adalah firman Allah dan dia tidak bercacat celah. Dia nggak ada kelalaian dalam dirinya. Jadi jangan pernah kita berpikir seperti itu. Jadi Alkitab pun mengatakan bahwa Yesus punya pekerjaan sebelum memulai mujizatnya sebagai tukang kayu, dan dia punya struktur keuangan yang jelas tadi Markus 6 ayat 3, dan di dalam Yohanes 12 tadi dia juga punya bendahara. Itu membuktikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh dia itu sangat-sangat terstruktur dan merupakan suatu organisasi yang jelas gitu Kak Gret ya. Ini juga yang typing jual nasi kuning juga salah ya teman-teman.
Ya, pekerjaan Yesus itu tukang kayu. Aku nambahin dikit boleh ya Bang ya? Karena kan yang dia Silakan bawa Kak. itu Kak Gretchen bebas loh framing. nambahin loh. Kita kan Oke, oke. diskusi santuy. Iya, dia kan bawa tafsiran Filipi 2 ayat yang ke-6 ya teman-teman, si muka layu itu ya, muka layu ya. Kita perlu ingat bahwa di Filipi 2 ayat 6 di situ kan menerangkan bagaimana Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu dia mengambil rupa seorang hamba ya di ayat ketujuhnya dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika tafsirnya yang dia bawa tafsir Matthew Henry di sabda.org itu mungkin dijelaskan dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang hina. Ya karena dia benar-benar menjadi sama dengan manusia, mengambil keadaan yang sama dengan kita. Gitu loh, untuk merasakan kelemahan-kelemahan yang manusia rasakan. Seperti itu teman-teman. Apakah dia kehilangan kealahannya? Tentu tidak. Gitu ya teman-teman ya. Bahwa dia menambahkan kodrat manusia. Seperti itu, supaya jangan disalahpahami. Itu aja Bang. Ada yang mau ditambahin enggak Bang dari ayat itu Bang? Oke, aku mau nambahkan bahwa pertama kali ATM itu ditemukan oleh Rasul Petrus. Kakak punya ATM dong ya? Betul, iya punya. Ya, saya juga ini ATM saya kebetulan banyak nih. Kakak tahu nggak yang menemukan ATM itu adalah Rasul Petrus? Hah? Nggak tahu aku Bang. Iya kah? Nah, ini baru Minta nih. tolong? Hah? Baru nih aku denger nih. Di mana tertulisnya? Matius 17 ayat 24. Bang ini serius loh Bang ya. Nanti aku udah wanti-wanti tahu-tahu. Betul, ATM. Oh, ya. Anjungan tunai mandiri. Ya, tahu sendiri ya teman-teman, Prof Meta suka kayak gitu kadang. Kita udah ketinggian kita ininya kan. Oke, Benar. Iya, ini aku bacain ya. Matius 17 ayat 24. Bentar. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Oke, lanjut. Oke, jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Sampai ayat Petrus. 27, Kak. Sampai ayat 27. Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Bener dong. Betul. Jadi ATM-nya waktu itu kepanjangan Wow. M-nya apa? Mulut ikan. Mulut ikan, astaga. Bang, ini bukan ilmu-ilmu penglihatan kan Bang? Ini bener ya? Benar. Tapi Oh, ini iya, benar. tetap nggak terkait dengan tabernakel ya. Sorry, maaf ya. Iya, oke. Wah, keren banget nih. Ini baru nih guys. Ya. Bayangin tuh. Gimana tuh? Apalagi kalau 40 juta nggak bisa ya, ikan apa tuh yang bisa nelan 40 sampai 60 juta ya? Ya, lanjut Kak. Mungkin Oke. itu tambahan dari saya. Oke, mantap ya. Yang ketik-ketik PCX aku blokir ya. Oke, ya. Ambil